Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran pemindah daya otomotif. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai sistem kopling. Namun pada video kali ini secara khusus kita akan membahas materi analisis dasar torsi dan daya pada kopling. Jadi pada video ini kita akan mencoba melakukan perhitungan dasar berapa torsi dan daya yang dapat disalurkan pada suatu kopling kendaraan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa sistem pemindah daya itu, ya. Jadi sistem pemindah daya ini adalah satu sistem untuk meneruskan power, ya, dari mesin, ya, kemudian ke kopling, transmisi sampai ke roda-roda sehingga kendaraan dapat bergerak. Ini sudah kita bahas yang mencakup sistem pemindah daya mesin depan penggerak belakang, ya, mesin depan penggerak depan dan lain-lain. Silahkan bisa disimak kembali pada penjelasan di video sebelumnya di channel ini. Kemudian pada video yang lalu kita juga sudah membahas mengenai kopling, ya, mencakup prinsip kopling, ya. Kemudian ada beberapa komponen kopling, ya, yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, ya, secara lengkap. Silahkan bisa mengakses kembali video-videonya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci. Kemudian pada video sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai cara kerja sistem kopling, ya, bagaimana putaran mesin dapat diteruskan ke roda-roda, ya, melalui kopling, ya. Sudah kita bahas juga sistem kopling dengan penggerak hidrolik, ya, atau sistem hidrolik, kopling hidrolik, ya, bagaimana kerjanya. Kemudian kita sudah bahas juga sistem kopling dengan penggeraknya model kawat baja. Nah, pada video kali ini kita akan membahas berapakah kemampuan kopling untuk meneruskan torsi. Ya, jadi kalau di sini mesin berputar, putarannya diteruskan ke flywheel, ya. Kemudian dari flywheel melalui sistem kopling, putaran tersebut akan diteruskan ke input shaft transmisi. Nah, sekarang kemampuan kopling, ya, untuk meneruskan putaran dari flywheel ke input shaft transmisi itu tergantung dari beberapa hal yang berkait dengan kopling, ya. Misalkan luas penampang koplingnya, ya, kemudian diameter koplingnya, ya, kemudian koefisien gesek yang terdapat pada plat kopling dan plat penekannya, ya, pada sistem kopling ini. Nah, sekarang akan kita bahas berapa sih kemampuan kopling untuk memindahkan torsi, ya, meneruskan torsi ke input shaft transmisi, ya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai analisis dasar torsi dan daya pada sistem kopling, ya. Mari kita ikuti penjelasannya, ya. Baik, ya, jadi informasi awal saya sampaikan bahwa engine, ya, atau mesin ini menghasilkan tenaga mekanik, ya, berupa putaran. Nah, di dalam putaran dia ada torsi. Ya, torsi itu diteruskan ke flywheel, ya, kemudian diteruskan ke roda-roda melalui kopling. Nah, jadi kopling ini berperan untuk mentransfer torsi dari engine ke roda-roda. Ya, pada saat kopling bekerja, torsi bisa diteruskan ke roda-roda. Pada saat kopling diinjak atau dibebaskan, maka torsi dari engine, dari mesin terputus, tidak disalurkan ke roda. Nah, ini berkait dengan cara kerjanya. Tetapi berkait dengan berapa kemampuan kopling untuk meneruskan putaran,
ya, meneruskan torsi dari mesin ke transmisi dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita bahas, ya. Berapa sih kemampuannya? Bagaimana analisis dasarnya? Ya, mari kita ikuti penjelasan berikut, ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai analisis torsi dan daya pada kopling, ya, ini saya review sedikit beberapa komponen penting pada sistem kopling, ya. Di sini ada input shaft transmisi yang nanti akan meneruskan putaran ke transmisi, ya. Kemudian akan saya singgung bagian yang utama yang sesuai dengan pembahasan kali ini, yaitu di sini ada plat kopling, ya. Di sini yang permukaannya kuning, ya, kanvas koplingnya. Kemudian ini unit koplingnya, tuh ya. Dan ini posisinya terjepit di antara pressure plate atau plat penekan dan flywheel, ya. Nah, ini jadi saya menyinggung bagian di sini saja, bahwa di kopling ini posisinya dia terjepit di antara pressure plate dan flywheel. Nah, pada saat flywheel berputar maka terjadi perpindahan putaran dari flywheel, ya, ke kopling. Nah, perpindahan itu melalui gesekan, ya. Nah, ini sudah kita bahas, jadi secara lengkap penjelasan mengenai komponen-komponen dan fungsinya bisa dilihat pada video sebelumnya di channel ini, ya. Nah, kemudian yang pada video yang lalu sudah kita bahas itu tentang jenis diafragma, ya, kopling diafragma. Nah, kemudian tayangan yang ini adalah kopling jenis pegas spiral. Jadi di sini menggunakan pegas spiral, ya. Kalau yang di sini menggunakan pegas diafragma, ya. Nah, yang berbeda hanya di pegasnya saja secara konstruksi, ya. Namun cara kerjanya sama. Jadi kalau di sini release bearing, ya, ditekan oleh release fork maka akan bergerak ke kiri, ya. Kemudian tuas di sini, ya, release lever ini dia akan menarik pressure plate, ya, sehingga bergerak ke kanan dan membebaskan plat kopling sehingga tidak terjepit. Nah, jadi secara prinsip kerjanya sama, ya, hanya ini tipe pegas spiral, yang ini tipe pegas diafragma, ya. Nah, itu cara kerjanya sudah dibahas pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita coba analisis, ya. Ini penampang dari sistem kopling, ya, yang sudah kita bahas. Nah, kita fokus pada bagian sini, ya. Ya, jadi ini sebenarnya posisinya tidak hanya di atas dan di bawah, ya, karena kopling itu bentuknya melingkar, ya. Karena ini gambarnya potongan, gitu ya, untuk mempermudah analisis. Nah, kita fokus pada bagian sini, ya. Jadi kalau ini kita perbesar, ya, bagian yang berwarna merah muda ini adalah plat kopling. Ya, kemudian bagian yang berwarna kuning ini adalah pressure plate, ya, pressure plate atau plat penekan. Kemudian yang berwarna biru ini adalah flywheel. Jadi plat kopling berada di antara pressure plate dan flywheel. Dia terjepit. Nah, pada saat pegas, ya, ini pegas terpasang di antara cloth cover, ya, atau tutup kopling dan pressure plate. Maka pegas ini akan menekan, ya, plat kopling, ya, melalui pressure plate. Nah, gaya penekanan dari pegas ini kita wakili dengan gaya W, ya, disimbolkan dengan panah yang ke kiri. Nah, jika ada gaya pegas, ya, ke arah kiri, ya, maka pada kopling akan ada gaya yang berlawanan juga, ya. Ada aksi
ada reaksi yang kita sebut normal. Ya, jadi W ini adalah gaya pegas yang dihasilkan dari tekanan pegas ya yang terpasang pada plat cover. Dan N ini adalah gaya normal ya, gaya reaksi akibat adanya gaya W ya. Nah, besarnya gaya N itu sama dengan W ya, karena aksi sama dengan reaksi. Jadi W sama dengan N. Nah, ya, ini sebagai ilustrasi karena ini statis ya, tidak bergerak, tidak menggambarkan adanya gerakan pada saat sistem kopling bekerja. Ya, ini kita ilustrasikan ya. W di sini kita ilustrasikan sebagai satu benda ya yang memiliki berat ya dengan gaya W ya. Jadi identik dengan ini ya, gaya W. Ya, arahnya ini ke bawah, menekan ke bawah. Nah, pada bagian bawah, benda yang bawah, kita asumsikan di sini adalah plat koplingnya begitu ya. Ada gaya reaksi N. Nah, ya. W ini dari sini, dari pegas pada plat penekan. Nah, plat penekan itu bergerak atau berputar bersama-sama dengan flywheel. Oleh karena itu, maka di samping ada gaya pegas W dan gaya reaksi N ya, karena kopling ini berputar, maka ada gaya F ya yang menyebabkan W ini bergerak ya, atau benda ini bergerak. Ada yang menyebabkan bergerak yaitu gaya F ya. Dalam hal ini nanti gaya keliling pada flywheel gitu ya. Nah, pada saat ada gaya gerak F ya, ada gaya yang menghambat juga yang kita sebut dengan gaya gesek ya. Nah, jadi F ini adalah gaya gerak, gaya yang menyebabkan benda ini bergerak ke kiri. Kemudian ada gaya lawan yang kita sebut dengan FF, yaitu gaya gesek ya. Selama gaya gerak ini lebih besar daripada gaya geseknya, maka benda ini bisa bergerak. Tetapi jika gaya gerak sama dengan gaya gesek, maka benda akan setimbang atau diam. Nah, dari ilustrasi ini ya, kita gambarkan di sini ya. Ini bagian atas yang ada gaya W, ini adalah pressure plate-nya. Kemudian yang benda bawah ini adalah plat couplingnya. Nah, dari ilustrasi ini maka kita bisa menghitung koefisien gesek yang terjadi pada sistem ini. Koefisien gesek ini sama dengan gaya gerak dibagi dengan gaya pegas ya, sini ya. Jadi mu sama dengan F per W ya. Nah, kalau kita ambil persamaannya, F sama dengan mu kali W ya. Jadi dari persamaan ini kita pindahkan F-nya ke sisi kiri, maka persamaan menjadi F sama dengan mu dikali W ya. Jadi dari ilustrasi ini kita dapatkan persamaan bahwa koefisien gesek sama dengan F dibagi W ya. Oke, jadi perbandingan antara gaya gerak ya dan gaya pegas di sini itu kita sebut dengan koefisien gesek ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya, kalau tadi gambar statis begitu ya. Ini diilustrasikan bahwa pressure plate ini ya, dia kan bentuknya melingkar seperti ini ya. Dan dia berputar. Nah, pada saat pressure plate berputar, jadi pada bagian yang sini ya, ini kita buat
ilustrasinya lagi. Ada gaya F. Jadi F ini adalah gaya gerak. Ya. Karena gerakan ini berputar, ya sering kita sebut dengan ini gaya keliling yang bekerja pada piringan ini. Ya. Gaya keliling yang bekerja pada pressure plate. Ya. Kita sebut saja gaya F, ya. Nah, gaya F ini ya bekerja berputar ya selama pressure plate ini berputar ya karena ini adalah gaya keliling. Nah, gaya ini bekerja ya berputar mengitari sumbu dari pressure plate ini ya. Jarak gaya F terhadap sumbu ini kita sebut dengan R ya. Nah, kemudian kita mengenal istilah torsi begitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ada gaya yang bekerja pada suatu benda yang berputar ya, maka gaya gerak ini kita sering sebut dengan gaya keliling. Dan dia bekerja mengelilingi pusat rotasinya ya yang berjarak R. Nah, jadi jika gaya keliling atau gaya gerak ini kita kalikan dengan jari-jari rotasi ini, maka kita dapatkan persamaan T sama dengan F ya. Gaya gerak tersebut dikalikan dengan R. Ini yang kita sebut dengan torsi. Jadi persamaan torsi itu adalah gaya gerak atau gaya keliling dikalikan dengan jari-jari rotasi ini. Ya, jadi kita dapatkan persamaannya torsi sama dengan F kali R. Ya, kita sudah punya persamaan tadi yang pertama mu sama dengan F per W. Ya, gaya gerak dibagi dengan gaya pegas. Ya, dalam kasus ini W-nya gaya pegas, ya. Oke, ya. Kemudian kita punya persamaan juga F sama dengan mu dikali W. Ya, ada 3 persamaan yang sudah kita dapatkan. Nah, jadi dari penjelasan tadi ya kita bisa ambil satu informasi singkat ya bahwa torsi ini identik dengan energi, yaitu kemampuan untuk melakukan kerja. Ya, jadi torsi ini kemampuan untuk melakukan kerja dengan satuan Newton meter. Ya, nah torsi ini juga ya sering disebut momen ya. Ada momen gaya, ada yang menyebut momen putar ya, momen puntir ya, kopel itu ya. Nah, jadi torsi ini adalah nilai ekuivalen dari rotasi pada gaya linier ya. Jadi satuannya sama Newton meter ya. Nah, kemudian dari penjelasan tadi yang ini ya, torsi ini didapatkan dari hasil perkalian antara gaya yang bekerja, gaya F ya, dengan jarak terhadap pusat rotasi gaya tersebut. Ya. Torsi adalah gaya dikali jarak. Ya. Ya. Baik, ya. Nah, sekarang kita coba lihat dari konstruksi kopling yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Kita tadi sudah melihat ini ya, bagian dari plat kopling yang terjepit di antara flywheel dan pressure plate. Ya. Nah, bentuk dari plat kopling yang bergesekan dengan pressure plate dan flywheel ini adalah seperti ini ya, lingkaran. Ada lingkaran bagian dalam dan bagian luar. Jadi yang berwarna coklat ini adalah bagian permukaan kopling yang bergesekan dengan flywheel dan pressure plate ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ada jari-jari kecil ya dan jari-jari besar. Kalau kita lihat di sini
ada R1 yang mewakili jari-jari kecil dari titik pusat ke lingkaran bagian dalam, dan ada R2 yang mewakili jari-jari dari pusat ke lingkaran yang luar. Ya. Nah, dari dua jari-jari lingkaran dalam dan jari-jari lingkaran luar, nanti kita hitung jari-jari rerata dari R1 dan R2. Di sini ada R. R ini adalah rata-rata jari-jari lingkaran dengan jari-jari kecil dan jari-jari besar, ya. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa rerata R, ya, rerata jari-jari ini sama dengan R1 tambah R2 dibagi 2. Ya. Jadi R1 ini adalah jari-jari dalam tadi, ya, dan R2 ini adalah jari-jari luar pada kanvas kopling, ya. Oke, ya. Nah, pada kopling plat tunggal ini termasuk kopling plat tunggal, artinya hanya ada satu unit koplingnya. Ada kendaraan yang menggunakan lebih dari satu plat kopling, ya, tergantung dari kemampuan kendaraan tersebut untuk bisa memindahkan torsi yang besar. Jadi kalau hanya satu plat, torsi yang dipindahkan terbatas. Ya, baik. Yang kita bahas di sini dengan satu plat kopling, ya, karena umumnya pada kendaraan menggunakan satu plat kopling, ya. Jadi pada kopling plat tunggal, gaya yang diteruskan, ya, dari gaya pegas, gitu ya, ini diteruskan secara keseluruhan terhadap dua permukaan plat kopling, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada A, ada B, maka plat kopling itu memiliki permukaan di sisi A dan di sisi B. Ya, sisi A terjepit dengan flywheel dan sisi B, ya, dijepit oleh pressure plate. Jadi dua permukaan. Ya. Nah, jadi seluruh gaya yang diberikan oleh pegas ini diteruskan secara keseluruhan terhadap kedua permukaan gesek plat kopling ini, ya. Nah, dari pembahasan sebelumnya, ya, kita sudah punya persamaan mu sama dengan F per W, ya. Kemudian kita punya F sama dengan mu kali W, ya. Jadi dari penjelasan sebelumnya tadi sudah kita dapatkan persamaan bahwa koefisien gesek sama dengan F dibagi W. Kemudian kita bisa mendapatkan F sama dengan mu dikali W, ya. Jadi ini kita gunakan di sini, ya. Jadi koefisien geseknya mu sama dengan F per W dan gaya geseknya adalah F sama dengan mu dikali W dari persamaan ini, ya. Di mana W di sini adalah gaya pegas total yang bekerja pada pressure plate ini, ya, dan menekan kopling, ya, menekan plat kopling. Nah, sekarang kita lihat, ya, berapakah torsi maksimum yang dapat disalurkan oleh kopling, ya, pada saat sistem bekerja, ya. Nah, jadi torsi maksimum yang dapat disalurkan oleh kopling ini sama dengan gaya gesek dikalikan rerata jari-jari kanvas kopling, ya. Sekarang kalau kita lihat pada satu sisi plat kopling, ya. Misalkan pada sisi yang B saja, ya. Oke, ya. Tadi kita sudah mendapatkan persamaan bahwa torsi sama dengan gaya dikalikan dengan jarak, ya. Pada ilustrasi sebelumnya, ya, kita sudah ini, ya,
torsi sama dengan gaya dikali jarak. Ya. Ini ya. Kemudian kita tadi juga sudah mendapatkan F sama dengan mu dikali W. Ya. Jadi pada pembahasan di sini F sama dengan mu dikali W. Ya, ini. Nah, dari dua persamaan ini maka kita mendapatkan persamaan T ya, torsi sama dengan mu dikali W. Ya, dikali R. Jadi F kali R. F-nya kita ganti dengan mu W ya. Dan R-nya kita ganti dengan tadi sudah kita dapatkan R sama dengan R1 tambah R2 dibagi 2. Ya, sehingga kalau kita kembali ke persamaan ini, kita mendapatkan persamaan bahwa torsi maksimum yang dapat disalurkan oleh kopling sama dengan koefisien gesek dikalikan gaya pegas ya, total dikali R1 plus R2 per 2 ya. Nah, ini kita dapatkan ini R-nya kita ganti dengan ini ya. Kemudian F-nya kita ganti dengan mu kali W ya, sehingga kita punya persamaan torsi sama dengan mu kali W dikali R1 plus R2 dibagi 2 ya. Nah, ini persamaannya ya untuk kopling tunggal seperti ini ya. Nah, karena kopling yang kita bahas ini ada dua permukaan, permukaan A pada sisi kiri dan permukaan B pada sisi kanan ya. Sedangkan yang kita jelaskan tadi ini pembahasannya pada satu sisi plat kopling saja. Nah, oleh karena itu maka pada saat menganalisis kopling seperti ini, karena ada dua sisi A dan sisi B, maka persamaan umum ini ya, maka persamaan ini kita jadikan seperti ini. Torsi sama dengan 2 kali mu kali W kali R1 plus R2 dibagi 2. Ya, ini menunjukkan dua permukaan plat kopling A dan B. Ada dua sisi permukaan plat kopling. Ini ya. Nah, kemudian jika kita menganalisis kopling yang menggunakan lebih dari satu plat kopling, ya mungkin 2 plat kopling, 3 dan seterusnya, tentu saja setiap plat kopling memiliki 2 permukaan. Kalau ada 2 plat kopling berarti ada 4 permukaan. Sehingga persamaan umum torsi untuk kopling ini sama dengan torsi sama dengan N kali mu W setengah R1 plus R2 dalam satuan Newton meter. Jadi ini bisa kita isikan nanti apakah 2 permukaan, 4 permukaan dan seterusnya. Ya. Kalau 2 permukaan seperti ini, maka N ini kita tulis dengan 2. Ya. Nah, jadi ini adalah persamaan dasar yang dapat kita gunakan untuk menganalisis torsi yang dapat disalurkan oleh kopling. Ya. Lalu bagaimana daya yang dapat disalurkan oleh kopling? Ya. Nah, dari mekanika, ya, dari pelajaran mekanika kita memiliki rumus power atau daya itu sama dengan 2 kali pi kali torsi kali N. N ini adalah putaran dalam satuan putaran per menit. Ya. Kemudian dibagi 1000. Satuannya adalah kilowatt. Di sini kita gunakan 1000 karena kita menggunakan satuan kilowatt. Ya, kalau kita tuliskan satuannya watt, maka persamaan ini tidak ada 1000 di bawahnya ini. Ya, nah, jadi ini adalah persamaan daya yang dapat disalurkan oleh kopling. Ya, jadi daya sama dengan 2 pi Tn per 1000 dalam satuan kilowatt. Nah, oke, jadi
Ini beberapa persamaan-persamaan dasar yang dapat kita gunakan untuk menganalisis besarnya torsi yang dapat disalurkan oleh kopling. Nah, sekarang kita coba lihat ilustrasi ya atau contoh analisisnya ya. Dari gambar ini ya, kita memiliki beberapa data ya. Jadi sebuah kopling tunggal seperti ini ya, plat koplingnya hanya satu, memiliki jari-jari dalam R1 ya sebesar 160 mm ya. Kemudian jari-jari luarnya, jari-jari besarnya 190 mm ya. Nah, jika koefisien gesek antara plat kopling dengan plat penekan dan flywheel adalah 0,4 ya. Dan jika gaya pegas total yang dihasilkan oleh sistem pegas pada kopling ini sebesar 2,5 kN, berapakah torsi maksimum yang dapat disalurkan oleh kopling ini? Ya. Kemudian berapa juga daya yang dapat disalurkan oleh kopling ini pada kecepatan 3600 rpm? Ya, baik ya. Ini berapa torsinya, berapa daya yang dapat disalurkan? Ya, nah dari beberapa persamaan yang sudah kita bahas tadi, kita bisa hitung ya. Dari persamaan torsi sama dengan N kali mu kali W kali setengah kali R1 plus R2 ya, data-datanya kemudian kita bisa masukkan ya. Torsi sama dengan 2 karena kita memiliki dua permukaan plat kopling A dan B. Ya. Dikalikan koefisien gesek ya 0,4 ya. Kemudian dikalikan gaya pegasnya ya 2,5 kilonewton ya, kita jadikan newton menjadi 2500 newton dikali setengah ya, dikali 0,160 tambah 0,190. Satuannya kita ubah jadi meter. Di sini satuannya milimeter ya. Kemudian kita ubah menjadi meter sehingga 0,160 plus 0,190 ya. Kemudian kita operasikan ya persamaan ini, kita dapatkan torsi sama dengan 350 Newton meter. Ya. Jadi torsi maksimal yang dapat disalurkan oleh sistem kopling ini yang memiliki jari-jari dalam 160 dan jari-jari besar 190 dengan koefisien gesek 0,4 dan gaya pegas 2,5 kN, torsi yang dapat disalurkan sebesar 350 Newton meter. Sekarang berapa dayanya? Ya, dari persamaan tadi P sama dengan 2πTN dibagi 1000. Ya, kita masukkan data-datanya 2 dikali pi ya. Kemudian dikali torsinya 350 ya, dikali putarannya 3600 rpm. Ya, ingat di sini ya bahwa putaran ini satuannya rpm. Untuk menghitung daya, waktu satuannya dalam detik ya. Jadi rpm putaran per menit kita ubah menjadi putaran per detik. Nah, oleh karena itu maka di sini putaran sebesar 3600 putaran per menit kita jadikan detik maka dibagi 60 ya, sehingga perhitungan dayanya 2pi kali 350 kali 3600 dibagi 1000 kali 60 sehingga kita dapatkan daya yang dapat disalurkan oleh sistem kopling dengan data-data yang sudah disampaikan di sini maksimal sebesar 131,88 kilowatt. Nah, jadi dari contoh analisis dasar ini
maka kita bisa mengetahui bahwa kopling yang memiliki dimensi seperti yang tadi sudah dijelaskan ini, ya, memiliki kemampuan meneruskan torsi maksimal 350 Nm dan mampu meneruskan daya maksimal 131,88. Nah, baik, jadi saya kira ini dapat menjadi gambaran kita sebagai dasar analisis sistem kopling, ya, untuk mengetahui torsi dan daya yang dapat disalurkan oleh kopling, ya. Untuk selanjutnya silakan bisa dicoba, ya, menganalisis sistem kopling seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ini kasus yang pertama, ya, untuk latihan. Sebuah kopling tunggal memiliki diameter dalam, ya, 130 mm dan diameter luar 160 mm. Koefisien gesek antara plat kopling, ya, plat penekan dan flywheel adalah 0,35. Jika total gaya pegas adalah 3,15 kN, maka berapakah torsi maksimum yang dapat disalurkan oleh kopling tersebut? Berapa juga daya yang dapat disalurkan kopling tersebut, ya, pada kecepatan 2500 rpm. Ya, silahkan bisa dikerjakan, dicoba, ya. Kemudian yang kedua, ya, untuk latihan juga, sebuah kopling tunggal memiliki jari-jari dalam 180 mm dan jari-jari luar sebesar 220 mm. Koefisien gesek antara plat kopling, ya, plat penekan dan flywheel adalah 0,45. Nah, jika torsi yang dapat diteruskan oleh kopling tersebut sebesar 500 Nm, berapakah gaya pegas total yang diperlukan untuk menekan plat kopling? Kemudian yang kedua, berapa daya yang dapat disalurkan kopling pada kecepatan 2800 rpm? Nah, baik, jadi dari dua soal latihan ini silahkan bisa dicoba, ya, untuk menganalisis torsi dan daya yang dapat disalurkan oleh kopling. Ya, baik, ya. Nah, dari pembahasan singkat mengenai torsi dan daya yang dapat disalurkan oleh kopling tadi, coba dibuat simpulan, ya. Apa yang dapat disimpulkan dari pembahasan tentang penyaluran torsi dan daya oleh kopling, ya. Silahkan didiskusikan dengan teman-teman dan buat simpulannya. Ya, baik. Jadi demikian pembahasan kita pada video kali ini mengenai analisis dasar torsi dan daya pada sistem kopling. Sampai berjumpa pada video selanjutnya yang tentu saja akan semakin menarik. Ya, demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.